Mau membahas soal undang-undang haji nih Pak. Iya. Banyak sekali masyarakat yang bertanya, kok kayaknya cepet-cepet banget nih. Sebenarnya ada apa? Kenapa terkesannya buru-buru? Di dalam masalah perhajian itu bukan hanya yang dibahas masalah waktu ibadahnya saja. Artinya berarti Kementerian Haji ini tidak di bawah Kementerian Agama? Kementerian Haji ini langsung di bawah Bapak Presiden. Kemarin kita baru lihat sama-sama kan, telah diangkat dan dilantiknya Menteri Haji. Salah satu poin di dalam undang-undang daripada nomor 8 2019, PHD ini dikurangin. Ya. Jumlahnya dikurangi. Okay. Begitu juga tenaga kesehatannya dikurangi. Kemarin juga Pak Menteri Haji yang baru menyampaikan kalau adanya pengurangan jumlah hari untuk bisa menetap menjalankan ibadah haji. Nah, untuk hal tersebut kalau pandangan Bapak, apakah ini salah satu langkah efektif? Pak Presiden Prabowo kemarin dia coba minta supaya digunakan bandara ketiga, yaitu bandara di Taif. Kalau pola-pola ini bisa dilakukan apa yang disampaikan oleh Pak Gus Menteri, itu akan bisa tercapai angka di, kita katakan aja, kita berasumsi bisa 30 hari, udah terpotong 12 hari. 12 hari hotel, 12 hari makan, 12 hari tidak menggunakan transportasi. Itu sudah pasti. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu sedang mendengarkan dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen, tentunya sama Nadia Kanaya. Kali ini Nadia Kanaya mau membahas soal undang-undang haji yang baru saja disahkan di DPR RI, ya kan? Sekarang Nadia nggak mau sendiri karena sudah ada Bapak Husni dari fraksi Partai Gerindra dari Komisi 8 DPR RI yang menemani Nadia. Apa kabar Bapak? Kabarnya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau membahas soal undang-undang haji nih Pak. Iya. Banyak sekali masyarakat yang bertanya, kok kayaknya cepet-cepet banget nih RUU Haji jadi haji langsung disahkan, bahkan Sabtu dan Minggu juga tetap lakukan pembahasan. Sebenarnya ada apa? Kenapa terkesannya buru-buru? Bukan buru-buru ya, memang harus. Harus selesai. Okay. Kenapa? Karena haji ini bulan Zulhijjah, ya. Kalau kita tidak secepat mungkin ya kerja keras ya, siang, malam, pagi, sore, tidak ada tanggal putih, tidak ada tanggal merah, kita harus kejar itu semuanya. Okay. Karena di dalam masalah perhajian itu bukan hanya yang dibahas masalah waktu ibadahnya saja. Okay. Karena kan kenapa kita kejar sekali lagi undang-undang tersebut? Karena ada pembayaran di muka, misalnya tenda, masyair dan lain sebagainya. Okay. Sekarang artinya tentunya ada proses yang sudah harus dijalankan jauh-jauh sebelum pelaksanaan haji itu ya. jadi jauh-jauh harus dijalankan dan harus dilaksanakan. Okay. Ya, pembayaran, pemilihan syarikah, dan nantinya dengan pembahasan undang-undang haji tersebut, kan ini peralihan dari Kementerian Agama ke BP Haji, dalam hal ini yang menjadi Kementerian Haji. Oke, jadi sudah dari undang-undang ini diperkuat lagi untuk adanya Kementerian Haji yang memang fokus untuk membahas masalah haji. Ya, khusus. Jadi Pak Presiden menetapkan Kementerian Haji dengan segala perangkatnya, termasuk sini kan undang-undangnya. Mereka konsentrasi di dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Oke. Artinya berarti Kementerian Haji ini tidak di bawah Kementerian Agama? Kementerian Haji ini langsung di bawah Bapak Presiden. Berarti bertanggung jawab secara langsung dengan Bapak Presiden?
Ya, Sesuai kemarin. dengan instruksinya nanti dari Pak Presiden secara langsung ya. Ya, kemarin kita baru lihat sama-sama kan, telah diangkat dan dilantiknya Ya. Menteri Haji, ya di dalam hal ini Gus Irfan Yusuf ya. Oke. Baik, kalau kita flashback lagi Pak ke belakang sebelum kita tahu apa sih sebenarnya yang menjadi poin-poin yang diperkuat lagi dalam undang-undang haji ini. Saat melaksanakan haji yang di 2025 lalu, Bapak juga ikut menjadi tim pengawas dari DPR RI yang hadir ke Arab Saudi untuk pelaksanaan haji. Betul. Apa yang menjadi yang Bapak lihat itu sebenarnya ini harus menjadi perhatian nih. Jangan sampai nih ada hal-hal yang kembali terulang, yang merugikan jamaah haji, yang harus menjadi konsentrasi dan penguat mungkin. Pertama ya, pihak kerajaan Arab Saudi sendiri telah menggunakan yang namanya IT, teknologi. Jadi sekarang ada yang namanya nusuk. Kalau dulu jamaah haji kita rata-rata kan tanda pengenalnya apa? Gelang gitu ya. Sekarang nusuk. Ya, nusuk itu adalah aplikasi. Nah, itu dari aplikasi itu, dari HP kita bisa melihat hotel kita di mana, syarikah kita apa, dari kota mana, kloter berapa dan lain sebagainya. Semua informasi ada di sana. Itu menandakan bahwa sistem perhajian di Arab Saudi sudah menggunakan teknologi ya, menggunakan IT. Tentunya kita dari pihak kita Republik Indonesia, dari negara kita ini juga kita harus mengikuti, kita tidak bisa ketinggalan. Iya, Nah, makanya salah satu hal waktu kita merancang itu rancangan undang-undang haji nomor 8 tahun 2019, tentunya bagaimana akuntabilitasnya dalam kegiatan dan pelaksanaannya, ya kita harus mengikuti sistem yang dilakukan oleh kerajaan Arab Saudi. Kapan bayar. Jadi ya tentunya dengan adanya Kementerian Haji ini, apa yang tadi Nadia katakan, kendala-kendala seperti kenapa permasalahan misal terpisahnya suami dan istri. Nah itu juga sempat ramai ya kalau kita ingat beberapa waktu lalu soal haji nih, ada permasalahannya cukup dari kerajaan Arab Saudi pun juga sempat berkomentar soal syarikah ya waktu itu ya. Betul. Nah, perbedaan syarikah ketika di Indonesia sampai ke Arab Saudi. Betul. Nah, hal tersebut gimana Pak? Jadi begini, sistem pendaftaran haji kita namanya Siskohat. Oke. Sistem penerimaan haji kita di Arab Saudi namanya Ehad. Oke. Jadi kenapa ini misalnya satu keluarga, suami istri, anak dan orang tua, atau yang lansia dengan yang mendampingi. Tiba-tiba berangkatnya sama, tapi sampai sana kan terpisah. Wah, kayaknya suatu masalah besar. Yang pasti yang terjadi, misalnya si suami waktu melunaskan tanggal 1, kita bilanglah misalnya tanggal 1 bulan Desember misalnya. Si istri melunaskannya tanggal 31 Desember. Di sistem kita ini nomor suami, ini nomor istri. Nempel kan? Begitu dikirim ke sana, ya. Jadi udah acak karena ada perbedaan waktu itu. Ada perbedaan. Jadi syarikah menerima yang daftar tanggal sekian si ini masuklah syarikah A. Yang penulisan tanggal segini sini masuklah syarikah B. Nah, jadi itu menjadi suatu bahan koreksi untuk Kementerian Haji untuk tahun 2026. Terus kalau selain itu Pak, apalagi yang menurut Bapak seharusnya nih untuk bisa diperhatikan lagi untuk kesiapan di 2026, apalagi dengan adanya undang-undang ini jauh lebih kuat lagi? Jadi salah satu hal ya, kita bisa lihat bersama tahun 2025 sampai ke bawah, ya ke bawahnya, selalu pelunasan haji itu selalu injury time, selalu panja haji itu mungkin 2 bulan apa 3 bulan baru terselesaikan.
Jadi begitu selesai panja haji, apa yang dilakukan oleh misalnya penyelenggara? Kalau yang lalu adalah Kementerian Agama, ya, mereka akan mencari hotel. Ya tentunya hotel-hotel yang bagus ya susah dapat. Itu satu. Kalau sekarang 2026 ini itu nanti panjanya dimajukan, apalagi sekarang kan sudah ada apa itu namanya panjar untuk tenda, untuk masyair. Itu tentunya akan kalau kita duluan mendaftar pasti kita lebih boleh memilih tempat. Tapi kalau booking di awal istilahnya ya, kita harus udah di awal. Di awal nih udah kita panjer itu istilahnya. Udah kita panjar ya, Oke. betul. Iya. Itu adalah salah satu supaya tidak ada permasalahan-permasalahan nanti untuk di 2026 ya. Betul. Oke, nanti kita masih mau membahas lagi soal haji ini. Kira-kira dengan adanya undang-undang baru, perbaruan di undang-undang haji ini, apalagi yang akan dikuatkan yang nantinya bisa berdampak juga kepada jemaah-jemaah haji kita. Betul. Kita bahas nanti di segmen kedua, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, tentunya masih sama Nadia Kanaya dan Pak Husni. Kita membahas yang ini pembahasan setiap tahun ya, karena setiap tahun Indonesia akan memberangkatkan jemaah-jemaah haji kita ke Arab Saudi untuk menjalankan haji ya kan. Dan kali ini ada undang-undang haji yang baru saja diketok oleh DPR RI untuk memperkuat lagi supaya pelaksanaan haji ini jauh lebih aman dan ada perlindungan yang jelas. Kalau kita lihat Pak, apa yang menjadi poin yang ditekankan, yang diperbarui, mungkin yang dimasukkan dalam undang-undang haji yang diperbarui ini? Kalau yang lalu di satu kloter itu satu dokter bisa 2 perawat ya. PHD-nya juga terus ada ya. PHD ini petugas haji daerah. Tentunya salah satu poin di dalam undang-undang daripada nomor 8 2019 yaitu PHD ini dikurangin. Ya. Jumlahnya dikurangi. Begitu juga tenaga kesehatannya dikurangi. Seperti saya katakan tadi, kita mau tidak mau harus mengikuti daripada prosedur yang diterapkan oleh pihak kerajaan Arab Saudi di dalam masalah istitoah kesehatan ini. Kenapa? Itu yang pertama. Kalau dulu itu jemaah haji kalau sakit ada dokter di kloternya masing-masing. Sekarang itu tidak diperbolehkan oleh kerajaan Arab Saudi melakukan tindakan dalam penanganan kesehatan. Itu satu. Yang kedua, kita punya KKHI, Kantor Kesehatan Haji Indonesia. Itu kemarin itu boleh dikatakan tidak boleh dipergunakan sama sekali. Tapi oleh Pak Menteri Agama kita, Pak Najaruddin dengan lobi-lobi beliau itu akhirnya diperbolehkan untuk kalau istilah kata kita cuma boleh rawat inap dan itu hasil dari lobi-lobi itu ya, rawat inap. Oh, ada yang patah, bolehkah dokternya melakukan action? Jawabannya nggak boleh. Berarti itu harus dokter yang berasal dari Arab Saudi secara langsung dari dokter yang berasal dari Arab Saudi dan menggunakan rumah sakit Arab Saudi. Jadi salah satu permasalahan kita begini, misalnya ada jamaah haji kita yang sakit ya, kalau begitu sakit, kita katakan atau siapapun bilang ini kita obati ya, kita obatin sakitnya, tapi nggak bisa berobat di sini, nggak boleh berobat ke KKHI, berobatnya ke klinik yang milik kerajaan Arab Saudi. Ya mohon maaf lah, sebahagian ini dalam tanda kutip. Kalau jamaah-jamaah kita begitu katanya bahasanya nggak nyambung, tidak bisa ada komunikasi, dia nggak akan mau melakukan hal itu. Jadi ya salah satu jalan keluar yang kita tempuh mungkin ada pendampingan daripada dokter-dokter yang dari kita Indonesia yang bisa mengatakan udah ini nanti disuntik, dipasang infus dan lain sebagainya. Tapi dia sebagai
pendamping. tidak bisa melakukan action Tidak untuk bisa melakukan, pengobatan. tapi itu juga sudah mengobatin daripada rasa cemas, Khawatiran dari jamaah haji yang sakit dari itu. si jamaah haji yang sakit ini. Artinya dengan di 2025 ini ada permasalahan soal kesehatan jemaah haji, ini penanganannya seperti apa? Di 2026 apakah di undang-undang ini juga akan dijelaskan secara detail terkait bagaimana penanganan jemaah haji ketika sakit atau meninggal mungkin di dalam undang-undang ini, Pak? Jadi begini, ada di undang-undang itu masalah istitoah kesehatan. Oke. Ya, tahun 2025 kemarin setengah haji yang meninggal di tanah suci itu berasal dari kita, dari Indonesia. Oh. Jadi ini tentunya menjadi sebuah permasalahan oleh pihak kerajaan Arab Saudi. Malah kemarin yang paling banyak itu apa itu? Amnesia. Malah sampai hari ini ada 3 orang kan belum pulang, apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Kenapa itu bisa terloloskan? Ya mungkin ada faktor-faktor ya. Begitu juga ada yang punggungnya udah bolong tapi dia bisa lolos. Apa dia bohongi tenaga kesehatan yang ada di Indonesia, kita nggak tahu pasti. Okay. Tapi untuk periode 2026 ini betul-betul ditekankan bahwa kalau dia waktu pelunasan Iya. diperiksa kesehatannya dia tidak memenuhi syarat, dia masih punya waktu untuk memperbaiki misalnya kesehatannya. Okay. Masih punya waktu. Kalau masih oke, bisa berangkat ya berangkat. Kalau dia nggak bisa berangkat ya memang tidak bisa diberangkatkan. Jadi ini segala sesuatu yang dilakukan lebih di awal tentunya biasanya akan menghasilkan hasil yang lebih baik lah gitu kan. Jadi ada persiapan yang jauh lebih matang ketika nanti para jemaah haji ini akan berangkat ya, baik dari segi kesehatan pun kalau dilakukan lebih awal kan ada waktu untuk melakukan perbaikan kondisi kesehatan, betul ya Pak ya? Betul sekali ya. Nah dengan adanya masalah kesehatan aja ini ada ketentuan dari kerajaan Arab Saudi. Betul. Artinya jumlah dari tenaga kesehatan pun dikurangin. Betul. Pendampingan tapi tetap diperbolehkan untuk dokter Indonesia. Ya mudah-mudahan masih bisa diperbolehkan karena begini, Arab Saudi ini ya segala sesuatu itu dinamis sekali. Jadi kalau raja bilang oke, boleh. Berarti artinya tantangannya luar biasa ya untuk melaksanakan haji ini benar-benar lancar, halus gitu. Ya kira-kira seperti itulah ya. Jadi sering seperti 2025 ada istilahnya tanazul, ya kan. Jadi waktu itu kan Pak Menteri kita sudah mempersiapkan lebih kurang 25.000 jemaah itu dia bisa langsung nginap di penginapan di dekat arena Mina. Tapi tiba-tiba dicabut aturan itu, enggak boleh, harus masuk ke tenda semua misalnya. Hal seperti itu sering terjadi ya. Jadi memang harus ya ini juga bagian tantangan untuk Kementerian Haji tahun 2026 nanti ini. Iya, Kementerian Haji ini udah membawa tantangan yang baru untuk kedepannya karena ada pembaruan sistem dan yang lain-lainnya juga. Betul. Bagaimana dengan di undang-undang ini juga membahas soal usia minimal yang tadinya 18 ya. menjadi 13. Iya. Nah, untuk hal tersebut gimana Pak? Apakah memang ini sudah tepat? Ya, jadi ini kan kalau kita ini akil balih lah ya. Jadi akil balih itu dia sudah boleh melaksanakan ibadah haji ya. Jadi akil balih itu kemarin kita ini perdebatan yang lumayan juga ya antara sesama kita anggota DPR dan juga ahli dari MUI dan lain sebagainya, putuskan diambillah bahwa 13 tahun itu sudah bahagian dari akil balik. Kalau yang lalu kan minimal itu 18 tahun. Jadi oke lah ya, karena kan apalagi kan
haji ke depan ya bisa lebih cepat ya kalau dibukanya tentang haji 2030 oleh Kerajaan Arab Saudi. Oke Pak, kalau terkait dengan batas usia mudanya ada di 13 tahun, bagaimana dengan batas maksimalnya? Apakah ini juga, kan kemarin masyarakat kita ini kan banyak juga yang usianya sudah lanjut tapi ingin tetap melaksanakan ibadah haji, dan ini dengan antrian yang begitu panjang. Nah ini gimana dengan batas usia maksimalnya? Kemarin ini kita lihat tahun 2025 kita dengar kabar bahwa Arab Saudi boleh berhaji tidak lebih dari umur 90 tahun ya. Nah, tentunya kita kan rata-rata kita yang mendaftar, kita katakanlah umurnya 50 tahun. Oke. Kemudian daftar tunggunya ada yang 50 tahun. Udah umur 100 tahun ini. Naik haji nih ya nanti. Umur begitu masuk 90 udah nggak boleh berhaji kan. Jadi batas umur itu undang-undang kita tidak mengatur itu ya. Yang diatur adalah masalah kesehatan. Jadi itu ada di pihak Kerajaan Arab Saudi. Jadi kita harus mengikuti saja apa yang keputusan dari Kerajaan Arab Saudi ya terkait dengan umur ini ya. Kita masih bahas tentunya nanti di segmen ketiga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Husni untuk membahas soal haji nih. Undang-undang haji baru dibahas oleh Komisi 8. Nah ini untuk pelaksanaan persiapan haji kemarin juga Pak Menteri Haji yang baru menyampaikan kalau adanya pengurangan jumlah hari untuk bisa menetap menjalankan ibadah haji. Nah untuk hal tersebut kalau pandangan Bapak, apakah ini salah satu langkah efektif dan tepat? Itu menarik ya pertanyaannya. Jadi saya mungkin ikut panja ini sudah yang 1, 2, 3, 4 yang kelima kali ya. 5. Dan selalu kita bahas masalah masa tinggal. Tidak 42 hari, kita polakan 28 hari, kita polakan 30 hari. Ternyata kendalanya cuma satu. Jemaah haji yang lebih 30.000 jemaah kita ya, salah satu Indonesia 221.000 yang menggunakan 2 bandara ya, bandara di King Abdul Aziz di Jeddah dan di Madinah. Dihitung ritme daripada penerbangannya itu mau dibikin macam manapun nggak bisa bergeser dari 41 hari. Ya, itu menggunakan 2 bandara. Pak Presiden Prabowo kemarin dia coba minta supaya digunakan bandara ketiga, yaitu bandara di Taif. Bandara di tambahan. Bandara di Taif ini sudah digunakan lebih kurang nggak salah saya 11 negara. Ya, tapi negara yang tidak terlalu jauh jaraknya dari Arab Saudi. Kalau saya tidak salah mungkin dia gunakan pesawat yang lebih kecil lah ya. Kalau kita kan selama ini menggunakan pesawat wide body. Tapi kalau kita lihat jemaah haji Aceh cuma mungkin 6 jam dia sampai ke Taif itu. Jemaah Sumatera Utara misal ya, itu kita berasumsi cuma 8 jam dia udah sampai ke ya tentunya kalau pola-pola ini bisa dilakukan apa yang disampaikan oleh Pak Gus Menteri, itu akan bisa tercapai angka di, kita katakan aja, kita berasumsi bisa 30 hari, udah terpotong 12 hari. 12 hari hotel, 12 hari makan, 12 hari tidak menggunakan transportasi. Itu sudah pasti. Apa yang menjadi cita-cita Pak Presiden Prabowo supaya biaya haji ini terus turun, insya Allah 2026 akan bisa lebih murah daripada tahun 2025. Berarti artinya nanti ini akan menjadi poin yang akan kembali dibahas oleh Komisi 8 untuk mempersiapkan haji di 2026. Memastikan apakah bisa untuk bandara Taif dipergunakan. Iya. Kemudian Pak,
di undang-undang haji ini, apalagi sebenarnya yang sebenarnya bisa memberikan rasa aman dan perlindungan untuk pelaksanaan haji ke depannya? Yang sudah pasti kan segala sesuatu yang dikerjakan secara spesial, secara khusus itu akan memberikan efisiensi, akuntabilitas dan juga efektivitas dan lain sebagainya. Dan itu sudah pasti sesuatu yang dilaksanakan lebih fokus akan memberikan hasil yang lebih baik. Kan selama ini Kementerian Agama salah satu dirjennya kan PHU. Ada lagi apa itu pendidikan dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang harus mereka selesaikan. Kalau ini kan tidak. Dengan ada undang-undang haji yang dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan pendanaannya nanti ya, ini balik lagi pendanaannya dari BPKH. Okay. Jadi dulu BPKH masalah pendanaannya tunduk kepada Kementerian Agama. Sekarang tidak, dia harus berkolaborasi lah istilahnya ya dengan Kementerian Haji ini. Oke. Baik. Terakhir Pak, dari dengan adanya undang-undang ini, apakah menurut Bapak sudah cukup memberikan perlindungan ke jemaah dan apa harapannya untuk jemaah-jemaah haji kita ke depan? Ya tentunya ya. Salah satu yang ditekankan pada undang-undang haji yang kita revisi itu adalah masalah istitoah kesehatan. Jadi selama ini ya banyak yang tidak memenuhi standar kesehatan itu dia bisa berangkat. Tapi kali ini tentunya itu adalah bahagian daripada perlindungan daripada pemerintah kita untuk jamaah haji yang berangkat ke Tanah Suci. Dan juga Kerajaan Arab Saudi melihat bahwa yang jemaah-jemaah yang dikirim adalah jemaah-jemaah yang memenuhi standar kesehatannya. Jadi ada istilah kan haji itu untuk yang mampu ya, mampu. Ternyata ya pikiran kita mampunya apa? Mampu dalam bidang finansial. Yeah. Ternyata dia harus mampu juga dalam bidang kesehatan. Secara fisiknya ya. Mampu dalam keadaan fisiknya. Oke. Itulah kita mengirimkan jemaah-jemaah ke yang kategorinya memang mampu, sehat dan lain sebagainya. Karena kita alhamdulillah haji kita masih dikawal dan dijaga oleh pemerintah Republik Indonesia. Makanya tidak semua negara yang haji itu langsung dikelola oleh negaranya. Banyak ya negara-negara lain itu yang kelola kalau kayak kita sebut sekarang seperti MUI kita lah. Dan ke depan itu kan kita bisa lihat haji furoda kan udah tidak ada lagi kan? Nggak ada lagi kan haji furoda. Dan ini apakah berlaku untuk negara kita? Tidak. Jawabannya seluruh dunia tidak ada. Berarti permasalahan haji furoda kemarin yang sebagian tidak bisa diberangkatkan itu? Itu visanya bukan furoda. Oke, berarti ada visanya visa tenaga kerja yang kejadian di Jeddah ya kan? Okay. Itu bukan visa furoda, visa tenaga kerja. Masa visa tenaga kerja umur udah 65 tahun? Mau kerja apa dia? Oke. Jadi hal seperti itu. Masa visa tenaga kerja masuknya ke Mekah dan Madinah? Oke Pak, kemarin boleh satu tambahan ya. Kemarin kan ada permasalahan, seingat saya ada soal syarikah ini yang tadinya 8, ini kan menjadi permasalahan. Nah kemudian ternyata kayaknya memang harusnya satu embarkasi itu cukup dipegang satu syarikah dan kemudian dilanjutkan di Arab Saudi supaya tidak ada. Nah apakah ini nantinya juga akan ada penyesuaian di 2026 terkait ini? Ya kita belajar kejadian tahun 2025. Satu kloter bisa 3-4 syarikah. Oke. Satu kloter itu. Ya, satu kloter misalnya saya kloter Medan. Kloter 1 ya. Yang 50 orang kita katakan misalnya satu pesawat itu misalnya kita katakan misalnya 400 lah. 400 kali terbang. Ya, 100 orang dipegang
syarikah A, 100 orang dipegang syarikah B, 100 orang pegang syarikah C. Itulah makanya kenapa anak terpisah dari orang tua, suami terpisah dari istri. Nah, dan mereka kan namanya syarikah tuh kalau kita ini perusahaan lah ya. Oh ini kan saya, nggak boleh pindah ke sana. Yang kasih makan saya, yang kasih tempat saya, yang kasih transport saya. Jadi apa langkah-langkah yang diambil pada tahun 2026? Pertama, kita sudah berdiskusi 8 syarikah itu terlalu banyak. Ya, mungkin tentunya akan dikurangi. Saya belum tahu pengurangannya apakah bisa 3, bisa 4. Tapi yang pasti satu embarkasi itu harus satu syarikah. Jadi kalau satu embarkasi, misalnya embarkasi mana? Jakarta. Oke, itu syarikahnya cukup satu. Jadi ya kalaupun terjadi misalnya kayak tadi saya katakan daftarnya yang satu di awal, satu terlambat. Tapi kalau dia satu syarikah kan masih bisa lebih komunikasinya mudah. lebih mudah gitu. Komunikasi lebih mudah. Kemudian ya lebih toleran lah. Karena perusahaannya satu dan sama. Oke, baik. Semoga nanti ke depannya akan jauh lebih baik pelaksanaan hajinya, apalagi dengan adanya undang-undang haji yang baru saja disahkan oleh Komisi 8, memberikan perlindungan dan rasa nyaman ke depannya untuk jemaah haji kita. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Husni sudah meluangkan waktu di Sudut Dengar Parlemen. Dan buat pemirsa terus saksikan Sudut Dengar Parlemen di episode-episode selanjutnya. Akhir kata saya Nadia Kanaya, Pak Husni dan kerabat kerja undur diri dan sampai jumpa.